Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santuy, tetap sehat dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam sehat yang manfaat, amin ya rabbal alamin. Oke guys, jangan lupa kalian cek deskripsi video, kalian bisa beli baju koko di situ, beli parfum di situ, parfum Kamuni, parfum Sultan harga merakyat dari UMKM Indonesia. Dan juga buat kalian yang pengen berangkat umroh ya, dengan travel umroh yang terpercaya, amanah, kalian cek deskripsi juga, di situ sudah ada nomor admin umrohnya yang siap melayani perjalanan umroh kalian, dan sudah ada paket reguler, paket 8 gratis 1. Kalian cek sekarang ya guys ya. Oke, sekarang masih konten gue tentang si Fuad Pleret ya. Dia ini kan udah menghina gitu ya, menghina. Dan ini para monyet-monyet gerombolannya yang pembelanya Fuad Pleret ini, wah kelojotan banget, mereka udah kelihatan sangat panik. Dan dari pihak Al Khairat, alhamdulillah itu beliau-beliau yang ada di Al Khairat, mudah-mudahan umur panjang sehat walafiat. Beliau-beliau ini sudah melakukan langkah-langkah hukum yang diperlukan. Ya, tinggal bagaimana aparat penegak hukumnya. Yang mau gua bahas kali ini adalah tentang bagaimana ini geram karena Fuad cucu PKI tak ditangkap, Komwil Al Khairat Sulteng tempuh peradilan adat. Keren ini. Ya, pakai pengadilan adat. Soalnya kan ya Fuad Pleret ini dan kawan-kawan kan merasa paling pribumi. Ya, jadi seolah-olah orang Palu itu bukan pribumi gitu ya. Indonesia itu cuma di daerah Jawanya dia aja gitu. Yang di luar Jawa kayaknya bukan gitu. Alah, mana pribumi-pribumian itu? Hah? Masih pakai istilah-istilah pribumi. Kita baca dulu nih, pakai peradilan adat. Kita mau tahu peradilan adat itu gimana. Komisariat Wilayah Komwil Al Khairat tengah menempuh jalur peradilan adat atas ujaran kebencian dan penghinaan yang dilakukan oleh Fuad cucu Warsinah Gerwani PKI. Ini keren ini. Terhadap guru tua Sayyidil Habib Hidri bin Salim Al-Jufri radhiyallahu anhu. Fuad cucu Warsinah diketahui melakukan ujaran kebencian dan melontarkan kata-kata yang tidak pantas kepada guru tua melalui Zoom bersama beberapa orang lainnya, kemudian diupload ke akun YouTube. Sebagian Abnaul Khairat sendiri telah melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun sampai saat ini yang bersangkutan belum juga ditindak. Nah itu. Jadi Al Khairat mau baik, semua kita mau baik dengan lapor ke hukum positif. Tapi nggak ada tindakan, mau gimana? Yang mestinya kan harusnya ada tindakan, katanya di mata hukum semua sama. Allah. Untuk itu, Komwil Al Khairat Sulteng akan menempuh cara lain melalui peradilan adat Kaili atau Libu Potangara. Udah pakai hukum adat nih, udah nggak pakai hukum positif. Hati-hati dah lu. Inisiatif Komwil Al Khairat Sulteng telah mendapatkan persetujuan dari pengurus besar Al Khairat, PB Al Khairat, yang kemudian langsung meminta Badan Musyawarah Adat Sulawesi Tengah untuk memfasilitasi usulan dari Komwil Al Khairat Sulawesi Tengah tersebut. Ketua adat dalam hal ini yang disebut Toma Oge Longki Janggola juga telah merespon dan menunjuk majelis hakim untuk segera menggelar sidang adat.
Jadi dalam posisi ini Komil sebagai pengadu untuk kasus pelanggaran norma adat yang memang harus diputuskan lewat sidang adat, kata Sekretaris Jenderal Sekjen PB Al Khairat Jamaluddin Mariajang Kamis 3 April 2025. Nah, kan kelompok Fuad Pleret ini merasa Habib Idrus itu bukan pribumi, ya nggak menyatu, nggak berbaur dengan rakyat setempat. Ini buktinya rakyat kita menghormati Al Khairat, menghormati rakyat setempat menggunakan hukum rakyat setempat. Jadi ini juga membantah fitnahan-fitnahan keji yang dilontarkan oleh kelompok gerombolan monyet kacung-kacung PKI. Oke, kita lanjut. Tak hanya itu, beberapa komil di provinsi lain juga telah menyetujui langkah Komil Al Khairat Sulawesi Tengah untuk membawa persoalan ini ke ranah adat. Mereka akan bersama-sama Komil Sulteng mewakili daerah masing-masing sebagai pengadu. Ia pun menjelaskan urgensi untuk membawa persoalan ini ke norma adat. Menurutnya hal yang paling penting adalah mendasari jalur adat tersebut, yaitu prinsip bahwa negara ini juga disebut sebagai negara bangsa. Ya, berarti memang kan ya, Fuad Pleret ini dia seolah-olah tidak mengakui yang selain sukunya dia, adatnya dia sebagai Indonesia. Dia aja yang Indonesia gitu. Dia aja yang Nusantara. Kata dia, pada Undang-Undang Dasar sebelum diamandemen menyatakan bahwa kebudayaan nasional adalah puncak-puncak kebudayaan daerah. Dan saat ini disebutkan bahwa kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang berkembang di daerah-daerah. Tentu, prinsip ini harus kita berikan tempat tersendiri dalam menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa. Bahwa kita ini memiliki kekayaan norma, kekayaan adat istiadat yang menuntun kehidupan dan perilaku masyarakat. Warga bangsa kita yang majemuk, ujarnya. Sepakat. Lebih lanjut ia mengatakan jika dilihat dari tingkat keberagaman suku bangsa, kawasan timur Indonesia adalah yang paling tinggi. Mulai dari Papua sampai Kalimantan terdapat beberapa suku yang masing-masing memiliki kekayaan norma sebagai pedoman hidup masyarakatnya. Dan di sanalah di tengah kondisi masyarakat yang multikultural itu, guru tua hadir dan dia memposisikan seluruh kegiatan hidupnya itu di Sulawesi Tengah yang beradat Kaili. Nah, nih Allahu Akbar. Memang ya Allah kalau mau nunjukin kebenarannya Habib Idrus, kemuliaannya Habib Idrus. Hati-hati lu. Gue penasaran apa hasilnya nanti hukum adat ini. Wah, kalau udah petugas adat lu, hukum adat ini beda. Gue masih ingat gue pernah tinggal di Kampung Dayak di Longbagun ya di Kalimantan Timur. Udah lama itu. Di sana itu orang Dayak, kalau lu nabrak anaknya bisa maaf-maafan, tapi kalau lu nabrak babi atau anjingnya malah kena denda lu. Itu hukum adat itu. Dan kita harus menghormati adat itu. Lanjut bacanya ya. Ini satu hal yang jarang terjadi di mana ada seorang pemimpin yang mendapat legitimasi kultural seperti itu. Karena itu dia berhak memperoleh perlindungan adat, tegasnya. Habib Idrus dilindungi adat Kaili. Ia menjelaskan sidang adat ini juga dimaksudkan untuk memberikan isyarat kepada aparatur keamanan, terutama kepolisian, untuk segera memproses pengaduan-pengaduan masyarakat dari berbagai daerah. Terkait pertanyaan apakah keputusan-keputusan adat itu bisa dilaksanakan atau tidak, mengingat orang yang diputuskan bersifat in absentia atau tanpa kehadiran, maka untuk mengatasi itu, PB Al Khairat juga akan berupaya melakukan komunikasi secara adat dengan wilayah adat yang bersangkutan pelaku, yaitu di Jawa Tengah. Akan mengirim surat kepada kerajaan Jogja berarti. Wah, keren. Keren ini. Keren. Ini juga sebagai bentuk persaudaraan bangsa. Mereka menghargai juga kita punya nilai-nilai di sini. Karena ini sudah menjadi sebuah konsekuensi kita berbangsa katanya. Iyalah, Jawa menghormati Sulawesi, Sulawesi menghormati Jawa. Bagus kerajaannya. Kemarin kan gue udah pernah bilang. Sebutkan satu kerajaan di Jawa aja nih yang membela Fuad Pleret. Satu aja. Nah ada. Terkait keputusan nanti yang akan dihasilkan oleh sidang adat, ia juga menegaskan untuk tidak perlu berpikir apakah bisa dilaksanakan atau tidak. Memang harus dilaksanakan, tegas Sekjen. Sulawesi ini Pak, memang harus dilaksanakan. Sebagaimana yang ia sebut sebagai negara bangsa, maka jika mendukung prinsip ini, pemerintah dalam hal ini Presiden sebagai kepala negara mempunyai kewajiban atau ikut bertanggung jawab untuk menegakkan nilai-nilai kebudayaan daerah yang bermacam-macam. Ya kalau nanti tidak bisa dilaksanakan, kita kan bisa menilai
bahwa presiden tidak menyikapi yang kita sebut dengan prinsip negara bangsa. Ia menegaskan bahwa wajib dan seharusnya presiden atau pemerintah mendukung proses ini sebagai bagian dari cara penyelesaian masalah-masalah kenegaraan atau masalah-masalah di tengah masyarakat. Ini juga bisa menjadi alternatif jika kita menghadapi proses hukum yang tidak adil. Ini benar. Jadi disinilah hakikat dari peradilan adat untuk memberikan solusi terhadap permasalahan-permasalahan masyarakat kita yang mungkin tidak sampai ke sistem peradilan formal terangnya. Nah, ini Bapak Jamaluddin Mariajang itu fotonya. Jadi udah guys ya, intinya keren ini hukum adat. Kenapa sampai ada peradilan adat begini? Karena hukum positif di sini yang berwenang adalah pihak Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia belum mengambil tindakan. Sementara masyarakat sudah sangat geram. Masyarakat Sulawesi dan Timur Indonesia sudah sangat geram. Jadi pakai hukum adat. Dan yang paling keren adalah bisa jadi adat dari pemangku adat dari Sulawesi Tengah berkirim surat atau mediasi dengan adat Jawa. Di sini mungkin karena posisinya di Bantul, maka Sultan Hamengkubuwono di Jogja yang akan dikirimi surat. Kita lihat nanti ke depannya. Alhamdulillah lah. Dan asiknya keputusan adat ini nanti hasilnya apa? Itu yang kita penasaran. Lu makin panik dah lu, makin panik dah lu. Kelojotan dah lu. Gua Babel Aldo, YouTuber biasa, pamit dulu, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, warahmatullahi wal inayah, wal afu minkum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah hukum adat. Hukum adat, tapi katanya negara berbangsa. Tapi kita kan ada hukum positif. Hukum positifnya nggak dijalanin, masa iya hukum adat kagak juga. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.